warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya di channel Panggung Cerita. Kali ini saya akan menceritakan kepada Anda cerita dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang berjudul adalah Gunung Wang. Kali ini saya akan menceritakan kepada Anda cerita dari Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang berjudul adalah Gunung Wang. Pada zaman dahulu, jika kita menyusur sungai Tenggarong dari muara, setelah memakan waktu lebih kurang 2 jam dan memakai perahu, maka kita akan sampai di suatu tempat yang disebut dengan Triping. Dari sini mudik lagi kira-kira 1/4 jam, maka kita akan menemui pula perkampungan transmigrasi yang disebut dengan Bukotong. Kalau kita teruskan perjalanan sampai memakan waktu kira-kira 10 menit lagi, maka kita akan sampai ke Maluku, suatu tempat bekas benteng pertahanan perlawanan Awanglong Senopati ketika mempertahankan kota Tenggarong dari serangan Belanda. Dari sini kita mencoba naik ke darat, menyerong sedikit ke hilir, maka kita akan menemui sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Wang. Mengapa dan apa sebabnya dinamakan Gunung Wang? Baiklah, mari kita ikuti sekelumit kisahnya sebagai berikut. Tersebutlah pada waktu itu, di daratan Maluku, 2 orang bersaudara, adik dan kakak yang hidup dengan berladang dan mencari hasil hutan lainnya. Kedua kakak beradik ini sangatlah rajin bekerja, namun dalam segi pembawaan dan watak mereka sangat berbeda. Si kakak keras kemauan, pantang mundur dan rajin bekerja, tetapi mempunyai satu cacat. Selain lekas naik darah, ia juga mempunyai satu sifat tercela, yaitu tamak. Sedangkan si adik mempunyai sifat yang sabar, lemah lembut, dan pendiam, seperti orang bodoh tampaknya. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, jika sampai waktu makan, si adik kebetulan dapat makan bersama-sama, maka dapat diartikan bernasib baiklah bagi si adik. Tetapi maka si kakak yang terdahulu makan, maka akan sial bagi si adik, karena makanan apa saja yang ada pasti akan licin, tandas dimakan oleh si kakak. Dalam hal ini si adik bukannya marah atas perbuatan kakaknya yang demikian itu, tetapi sebaliknya ia hanya diam saja. Demikianlah hidup kedua kakak adik ini, hingga makin lama hubungan mereka menjadi semakin memburuk. Demikianlah si adik akhirnya lebih senang mengasingkan diri walaupun mereka hidup dalam satu pondok. Pada suatu hari si adik mendapat seekor binatang landak akibat terkena jerat yang dipasangnya. Setelah disembelih, landak itu lalu dibersihkan dan dipotong-potong, kemudian dan disalai.
Sementara menunggu salai tersebut menjadi kering, rupanya si adik tertidur dan dengan nyenyaknya. Pada saat itulah tiba-tiba kakak datang melihat daging landak setengah masak di atas api dan timbullah selera makannya. Diam-diam mendekati salai itu dan lalu memakannya sampai habis. Setelah itu ia pergi lagi ke tempat itu. Ketika si adik terbangun dan melihat salai daging landak yang tidak ada lagi, ia pun merasa heran sambil berkata, "Siapakah gerangan yang memakan salai daging landak ini?" Belum habis cuma suaranya, maka menyahutlah kakaknya, "Akulah yang memakannya." Mendengar itu, maka terdiamlah si adik. Ia sangat marah atas perbuatan kakaknya itu. Namun ia berusaha menyabarkan dirinya sendiri. Jika disahut dan dicoba melawan, sudah tentu akan terjadi hal-hal yang tidak baik bagi mereka berdua. Karena itulah si adik lalu berjalan meninggalkan pondok. Ia menyadari bahwa kakaknya ingin senang sendiri, agar jangan sampai timbul perpecahan yang lebih parah. Maka si adik mengalah untuk kebaikan. Biarlah segala perasaan kasih dikorbankan dahulu demi kebaikan bersama. Lebih baik kasih dari jauh daripada dekat tapi merusak kasih sayang, ucap adiknya. Demikianlah setelah mengemasi segala barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam sikutannya atau ransel, ia pun berjalan tak tentu arah tujuan. Setelah berhari-hari jalan, maka tibalah ia di sebuah gunung yang tampaknya sangat angker. Gunung itu tidak seberapa tinggi, namun cukup melelahkan pendakinya. Sampai di pertengahan gunung itu, ia pun duduk, melepaskan lelah sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya. Burung-burung berkicau merdu bagaikan memberi sambutan selamat datang padanya. Angin bertiup memberi kesegaran pada badannya yang sedang kelelahan. Tak terasa ia pun tertidur. Antara sadar dan tidak, ia bermimpi melihat seorang lelaki tua datang menghampirinya. Pakaiannya serba putih, kumisnya lebat, janggutnya panjang sampai ke dada, putih laksana kapas. Setelah dekat, orang itu berkata, "Anakku, engkau telah datang secara kebetulan ke tempatku ini," kata orang tua itu. "Memang aku sedang menunggu kedatangan seseorang karena ada sesuatu yang hendak aku berikan. Sesuatu harus mempunyai sifat yang sabar, karena dengan kesabaran itu ia akan selamat." Sifat sabar itu tampak jelas dalam dirimu. Pergunakanlah harta yang kuberi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kau gunakan ke jalan yang salah. Ada sebuah lubang, masuklah engkau ke dalamnya. Di situ engkau akan menemukan barang. Ambillah dan pergunakanlah sebaik-baiknya. Ku harap janganlah sesudah engkau hidup senang dari pemberianku ini, engkau lalu menjadi orang yang tamak dan lupa diri. Berlakulah setiap waktu belas kasih pada orang yang menderita dan kesusahan, berikan mereka pertolongan. Pesan orang tua itu. Satu lagi pesanku kepadamu, anakku, gua ini jangan kau beritahu kepada orang lain, sekalipun saudara kandungmu sendiri.
Kalau engkau diberitahukan, maka akan terjadi sesuatu atau peristiwa di luar dugaanmu. Kalau sudah terjadi demikian, lubang gua bersama isinya akan kuambil kembali. Akan kulenyapkan dari pandangan matamu. Hanya dengan memelas dan memberi sajian, maka lubang gua ini akan tampak. Itu pun dengan syarat harus dipelas atau darah dan kepala manusia. Ingatlah akan pesanku ini. Setelah itu orang tua itu pun lenyap dari pandangannya. Begitu bayangannya hilang, ia pun sadar. Diusap-usapnya matanya, dikumpulkan kembali ingatannya. Dicoba mengingat-ingat kembali segala perkataan orang tua yang dilihatnya dalam mimpinya tadi. Ketika ia melihat ke atas, matahari telah condong ke barat, menandakan hari sudah sore. Agar jangan sampai waktu terbuang percuma dengan pikiran yang bukan-bukan, ia pun lalu bangkit dan berdiri sambil menyandang sikutan yang dibawanya. Pergi mencari lubang gua bersama bagaimana yang diberitahukan oleh orang tua tadi. Seraya menoleh ke sebelah kanan, tak jauh dari tempat berdirinya, tampaklah lubang gua tersebut. Hatinya berkata, apakah ini gua yang dimaksud dalam mimpi tadi? Baiklah, aku akan masuk ke dalamnya. Alangkah terkejutnya ketika ia sampai di dalam. Berapa kali diusap matanya, kalau hanya salah penglihatan saja. Di dalam lubang gua itu lihatnya sarang burung putih memenuhi keliling dinding gua tersebut. Setelah menyaksikan kebenaran apa yang disebut di dalam mimpinya tadi, ia kembali keluar. Diletakkannya sebuah batu yang agak besar di mulut gua sebagai tanda, dan setelah itu ia menuruni kembali gunung itu. Di kaki gunung dibuat pondok tempat kediamannya. Keesokan harinya pergilah ia ke gua kembali dan langsung sibuk untuk memungut sarang burung. Demikianlah selanjutnya, dan berkat rajinnya mengumpulkan sarang itu, hidupnya mulai senang dan harta bendanya makin lama makin bertambah. Tersebutlah kisah si kakak. Sejak ditinggalkan adiknya, beberapa waktu yang lewat, hatinya malah merasa puas hidup sendiri, karena tidak lagi harus berbagi dengan adiknya. Apa saja yang didapatnya untuk dirinya sendiri, untuk mencari adiknya yang pergi, tiada terlintas sedikit pun di dalam hatinya. Pada suatu hari ia pergi berburu sehari untuk berjalan, namun seekor binatang pun tidak bertemu. Berjalan dan berjalan lagi terus, namun usahanya untuk mendapatkan seekor binatang sia-sia belaka. Ketika matahari sudah hampir masuk ke peraduannya, tiba-tiba ia di tempat adiknya yang ketika itu sedang istirahat. Mendengar suara orang di tanah, menyengguklah ia. Dilihatnya bahwa kakaknya datang itu. Tak terkirakan sukacita hatinya, karena memang pembawaan yang lemah lembut. Ia tidak sok, ia tidak menyangka sedikit pun, dan diajaknya kakaknya naik ke pondoknya. Setelah duduk, disuguhkan minuman dan diberikan makanan supaya tinggal bersama.
bermalam di pondoknya dan malah diajak adiknya itu. Ia merasa senang karena adiknya sudi mengajaknya tinggal bersama-sama di pondok itu. Pada malam harinya mereka masing-masing menceritakan keadaan mereka. Kemudian si kakak bertanya kepada adiknya, "Dik, dari mana engkau mendapatkan harta demikian banyak? Sedangkan sejak engkau meninggalkan pondok itu hanya sekitar 3 purnama. Sedang hidupmu sudah senang, sedangkan aku tidak lebih dari kurang. Tetap bagaimana kita masih berkumpul?" Adiknya menjawab, "Kak, beginilah kisahnya. Pada waktu itu aku pergi meninggalkan pondok kita dahulu. Setelah selai daging landakku habis kakak makan, aku berjalan tanpa tujuan. Kepergianku itu tidak lain ialah menjaga jangan sampai terjadi perkelahian dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama antara kakak dan aku. Terdapat perbedaan watak. Kakak mempunyai sifat yang tidak kakak sadari, yaitu sifat ingin menang sendiri, lebih dari sifat tamak yang kakak punya. Justru itulah aku berpendapat aku harus pergi. Setelah lama aku berjalan, aku pun sampai di gunung ini. Lalu kudaki. Tiba-tiba di pertengahan aku pun beristirahat melepaskan lelah. Maka ketika itulah aku tertidur. Antara sadar dan tidak, aku bermimpi didatangi oleh orang tua yang memberitahukan tempat lubang gua sarang burung itu. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya dapat kakak saksikan sendiri. Karena kakak adalah kakak kandungku sendiri, maka besok kakak ajak pergi memungut sarang burung di dalam goa tersebut. Karena kasih sayangnya rupanya itu si adik lupa akan peringatan orang tua di dalam mimpinya. Beberapa bulan lewat. Demikianlah setelah mendengar kisah dan ajakan adiknya itu, si kakak pun merasa sangat bergembira. Telah terbayang di pelupuk matanya bagaimana kelak dia akan menjadi seseorang kaya raya. Apalagi kalau gua itu dapat dikuasai seorang diri. Keesokan harinya, ketika matahari menampakkan diri dalam tabir langit, kedua kakak Baradi itu berjalan mendaki gunung menuju mulut gua. Setibanya di sana, mereka berdua langsung masuk. Tanpa membuang waktu, mulailah mereka memetik sarang burung yang terdapat di sekitar dinding goa itu. Setelah cukup banyak, mereka pun keluar kembali, lalu pulang menuju pondok. Demikianlah pekerjaan mereka sehari-hari, hingga berjalan sampai berpekan-pekan. Bagaimana si kakak tadi? Apakah ada keinginan untuk pulang kembali ke tempatnya sendiri? Entahlah. Pada suatu malam, setelah keadaan di sekitar pondok itu sunyi senyap, hanya terdengar suara jangkrik menghimbau malam di tengah suara burung hantu di puncak kayu. Sekonyong-konyong terdengarlah suara elang mengulik di tengah malam, bertanda akan terjadi pertumpahan darah. Ketika itu si adik tertidur pulas kelelahan, tapi si kakak jangankan dapat tidur, untuk memejamkan matanya saja tidak bisa. Kepalanya dipenuhi pikiran bukan-bukan. Sifat tamaknya mulai menguasai jiwanya. Dia tidak puas mendapatkan hasil hanya sekian banyak.
Dia ingin semua hasil gua itu jatuh ke tangannya seorang diri. Untuk mendapatkan jalan itulah yang menyebabkan matanya tidak dapat dipejamkannya. Pikirannya berkata keras mencari jalan dan akhirnya dibuatlah satu rencana cukup matang menurut pendapatnya sehingga ia tersenyum puas. Menjelang subuh ia pun tertidur. Keesokan harinya sebagai biasa setelah makan pagi mereka bersiap-siap lalu berangkat menuju ke lubang gua Sarangbung itu. Tanpa disangka sedikit juga pun si adik berjalan di depan dan si kakak mengikuti dari belakang. Mereka memasuki mulut gua tersebut. Setelah agak jauh ke dalam, ketika si adik hendak menjangkaukan tangan untuk mengambil sebuah sarang, pada saat itu pula mandau si kakak menimpa pundak adiknya. Lalu tubuh si adik berlumuran darah. Melihat adiknya terjatuh luka parah di pundaknya, si kakak tersenyum. Senyum kemenangan, senyum iblis yang mengerikan. Inilah hasil rencana yang dibuat hampir semalam suntuk. Satu rencana pembunuhan terhadap si adik kandungnya sendiri. Ketika si adik sempat membuka mata dan melihat kakaknya tersenyum, ia berkata, "Wahai kakakku, sampai hati kakak berbuat demikian terhadap diriku, adik kakak sendiri. Begitu tega kakak membunuh adik kandung kakak sendiri. Aku mengira dengan kuajak kakak bersama menikmati isi lubang gua ini, sifat kakak itu sudah hilang, kiranya malah menambah. Dari tamak menjadi seorang pembunuh. Ya kakak, aku tidak menyesal atas perbuatan kakak terhadap diriku karena kasih sayangku kepada kakak. Aku lupa dan berani melanggar semua peringatan orang tua dalam mimpiku beberapa bulan yang lewat. Apa yang telah berlaku di diriku, aku pun tidak menyesal karena semua itu adalah kulakukan atas kehendakku sendiri. Namun, satu hal harus kakak ingat, hukum karma akan berlaku, mungkin lebih kejam dari perbuatan ini. Sifat tamak kakak inilah yang akan mengakhiri jiwa kakak. Aduh kak, apakah memang sebegini takdir yang telah ditentukan atas diriku? Namun semuanya itu kuterima dengan penuh kerelaan. Sebelum aku menghembuskan nafas terakhir, aku mohon kepada kakak, ambillah semua hartaku dan pergunakan untuk jalan yang benar. Dan kuasailah lubang gua ini sebagai ucapan terakhir, mengulangi ucapan orang tua dalam mimpi itu. Aku sumpahkan kepada orang lain tidak akan menemukan lagi lubang gua sarang ini selain kakak sendiri. Kalau juga mereka masih ingin menemukannya, maka sebagai nadarnya mereka harus memberikan atau makanan ataupun sajian memelas dengan kepala dengan darah manusia. Setelah kakaknya mengetahui bahwa adiknya sudah mati oleh tangannya sendiri, ia pun lalu keluar dari gua tersebut untuk mengambil segala harta peninggalan adiknya. Hatinya merasa lega karena semuanya itu telah dikuasainya. Segala rencana yang telah disusun pada malam itu telah dikerjakan dengan sempurna. Kini hanya tinggal memungut hasilnya saja lagi. Manusia memang mampu berbuat rencana, tapi Tuhan yang Maha Esa juga yang menentukan. Demikianlah keadaan si kakak tadi.
telah ada di luar lubang gua. Tiba-tiba ia terjatuh dan terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Ingatannya seketika berubah. Penyesalan yang tak kunjung habisnya. Penyesalan yang bercampur aduk dengan perasaan takut dan ngeri. Menyesal karena telah sampai hati mengorbankan adik kandungnya sendiri. Karena harta dunia yang belum tentu membawa kebahagiaan lahir dan batin bagi hidupnya di kemudian hari. Ngeri dan rasa takut karena dirinya telah bersalah, takut akan menerima pembalasan. Kemanapun pandangannya diarahkan, bayangan takut dan ngeri tadi mengikutinya. Dibawanya perasaan itu tanpa dikendalikan oleh pikiran yang sehat. Ia masuk kembali ke dalam gua tadi. Sebelum ia meneruskan langkahnya, mulut gua itu ditutupnya dengan kain hitam, ikat kepalanya sendiri. Setibanya di dalam lubang gua, ia berjongkok di sisi mayat adiknya dan berkata, "Dik, maafkanlah segala kesalahan kakak. Kakak telah tega melakukan suatu perbuatan di luar batas peri kemanusiaan terhadap engkau. Tidak ada gunanya kakak hidup di atas timbunan harta, karena semua kakak peroleh atas percikan darahmu. Kini aku sangat menyesal atas perbuatanku terhadap engkau, kebajikan dengan kejahatan. Air susu kau balas dengan air tuba. Untuk menebus segala dosaku, wahai adikku, aku akan menyusulmu bersama-sama dengan engkau. Aku akan bertanggung jawabkan segala dosaku di hadapan Rabbul Izzat. Mohon keampunannya sebelum aku menyusulmu. Ulangi pula sumpahmu ketika engkau menghembuskan nafasmu yang terakhir, bahwa lubang gua sarang burung ini akan lenyap atau hilang dari pandangan mata. Karena jika masih tampak oleh mata manusia, maka akan terjadi pembunuhan karena merebutkan harta kekayaan yang terdapat di dalamnya. Kalau sudah mereka ingin menemukannya, harus membayar dengan cara memberi makan atau sajian dipelas dengan darah dan kepala manusia. Maka kain hitam penutup mulut lubang gua ini atau sarang ini akan tersingkap. Setelah mengucapkan sumpah demikian itu, pandaunya pun lalu ditusukkannya ke ulu hatinya, menembus jantung. Darah menyembur dan ia pun jatuh di sisi mayat adiknya. Seketika itu pula ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Hukum karma telah berlaku atas dirinya. Tiada satu benda di atas dunia ini yang dapat membawa kebahagiaan atau kekekalan abadi selain amal dan perbuatan. Tanpa harta, manusia pun tidak bisa hidup. Namun, di dalam mengejar harta itu, wajiblah langkah maju dan surut kita perhitungkan di atas dasar kebenaran dan hak. Habislah riwayat kisah kakak beradik ini yang akhirnya dapat satu perbuatan dan pengorbanan yang sia-sia. Karena dibawa oleh hawa nafsu yang serakah, ketamakan dan kerakusan si kakak tadi. Sekarang di daerah gunung tersebut seringkali tampak yang menyeramkan. Mengapa gunung itu dinamakan Gunung Wang? Apakah diambil dari nama uang? Karena di dalam lubang gua itu banyak tersimpan harta kekayaan berupa sarang-sarang burung yang dapat dijadikan uang, ataukah
salah seorang di antara kakak beradik itu yang bernama Wal tidaklah dituturkan dengan jelas. Demikianlah cerita rakyat Gunung Wal dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panggung cerita.